Perkawinan adalah tuntunan agama dan merupakan sunnah Rasul. Karena itu Rasulullah mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni." Pernikahan itu sunnatku. Siapa yang tidak suka dengan sunnatku, dia bukan dari golongan aku. Pernikahan adalah untuk mengembangbiakan manusia sampai dengan saat tertentu untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah Allah di bumi, khalifatullah fil ard. Melalui pernikahan dibangun rumah tangga. Rumah tangga adalah suratul musagharah minal mujtama', gambar yang diperkecil dari masyarakat. Rumah tangga adalah miniatur dari masyarakat. Masyarakat itu akan baik manakala rumah tangganya baik. Dan kalau rumah tangga tidak baik, masyarakat juga tidak akan baik. Karena itu peran atau fungsi rumah tangga menjadi sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Ada 3 perjanjian yang kuat dalam Al-Quran. Pertama, perjanjian Allah dengan kaum Bani Israel. Allah katakan, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Saya ambil perjanjian dengan mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kuat. Yang kedua adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhadnahum mitsaqan ghalidha. Ambil perjanjian dari mereka para nabi, dari engkau Muhammad, dari Nuh, dari Musa, dari Isa, dari Ibrahim, dan kami ambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat. Yang ketiga adalah perjanjian antara suami dengan istrinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri itu mengambil perjanjian daripada kamu para suami dengan perjanjian yang kuat. Bagi kita bangsa Indonesia sebenarnya ada perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian bangsa Indonesia untuk membangun NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi menurut kita bangsa Indonesia itu adalah perjanjian yang kuat. Karena itu kita katakan sebagai Al-Mitsaqul Watani, perjanjian kebangsaan dan tanah air, dan kita sebut juga itu sebagai mitsaqan ghalidha, yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kenapa perjanjian suami istri dianggap perjanjian yang kuat? Seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel, dengan nabi-nabi. Pertama, karena perjanjian itu menyangkut kesepakatan untuk hidup bersama sepanjang masa. Dan yang kedua, sesungguhnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, perjanjian yang dilakukan oleh suami itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-akhidh lil-ahdi haqiqatan huwa Allah. Karena yang mengambil janji sesungguhnya adalah bukan istri, hanya perantara saja, tapi janji itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ananda Kaisang, ketika Anda mengucapkan, saya terima nikahnya, kawinnya, berarti Anda sedang
berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diingat, hati-hati. Hati-hati juga para suami yang lain. Sudah berjanji kepada Allah, termasuk saya tentu sebagai suami. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, wahai suami, dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambil istri-istri kamu itu atas dasar amanat Allah. Fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian memperbolehkan untuk menggauli istri-istri kamu itu dengan kalimat-kalimat Allah. Karena itu hati-hati, kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khususnya kepada kedua mempelai, saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah karena Allah. Karena banyak amalan kelihatannya duniawi, tapi dia menjadi amalan akhirat, berpahala dengan sebab niat yang baik. Bihusnin niyah. Bahkan sebaliknya, banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat, tapi dia berubah menjadi amal duniawi, tidak berpahala bahkan berdosa karena niatnya tidak baik. Bisu'in niyah. Karena itu kamu luruskan niatnya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ingatkan kepada pengantin yang sudah lama, yang barangkali dulu niatnya belum lurus, belum betul, saya anjurkan niat kembali. Memperbaharui niatnya. Mentajdidkan niatnya. Membetulkan niatnya, mentashihkan niatnya. Supaya sisa perkawinannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terimalah istri Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Terimalah suami Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan apa adanya. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, ada cacatnya. Mungkin waktu belum nikah belum tahu seperti apa suaminya itu. Tapi setelah nikah nanti tahu. Misalnya, tahu-tahu kalau tidur ngorok misalnya. Terimalah suami Anda dengan segala apa yang ada padanya. Perempuan juga tidak sama. Ada perempuan yang sulit bicara. Enggak seminggu sekali ada. Pelit bicara. Tapi ada perempuan yang kalau bicara tidak mau berhenti. Kalau suaminya satu kalimat, istrinya kayak petasan. Tot. Ada. Ada yang jarang senyum, sulit senyum. Ada yang senyumnya tidak pernah berhenti-berhenti. Ada yang nurut. Ada yang galak. Terimalah istri Anda dengan segala apa yang ada padanya. Nabi sendiri mengajarkan, wa in kariha minha syai'an. Kalau ada seorang tidak suka dari satu sisi kepada istrinya, radhiya minha ukhra, pasti ada sisi-sisi lain yang sangat kita sukai. Kalau bahasa gaulnya itu, ada sisi-sisi yang menyenangkan, ada sisi-sisi yang menyebalkan. Terimalah semuanya itu dengan apa adanya. Jadikanlah rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah.
yang harmonis, yang rukun, yang damai. Rumah tangga yang harmonis itu kalau di dalamnya pertama ada mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Karena memang perkawinan yang tidak dilandasi dengan saling mencintai pasti tidak akan harmonis. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itulah yang bertahan lama. Kalau mungkin mawaddah itu kalau sudah agak mulai tua sudah hilang, tapi rahmah itulah, kasih sayang itu yang akan terus berlanjut. Ketika istrinya dalam keadaan sakit, kasih sayanglah yang akan mendorong suaminya untuk merawatnya. Ketika misalnya suaminya dalam keadaan sakit, istrinya kasih sayanglah rahmat itu. Rasulullah SAW menggambarkan mawaddah wa rahmah itu dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idastaka minhu udun tada'a sairul jasad." Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lain di dalam saling bermawaddah warahmah itu seperti tubuh yang satu. Seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh anggota yang sakit, maka tubuh yang lain menjadi sakit. Itu mawaddah warahmah itu. Artinya kalau ada suami sakit, istri ikut sakit. Kalau istri ikut sakit, suami juga ikut sakit. Itu di dalam, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kalau ada mawaddah warahmah, saling mencintai dan menyayangi, pasti akan terbangun masyarakat bangsa yang harmonis. Yang bisa juga membuat kita harmonis, yaitu husnul tafahum. Husnul tafahum itu saling pengertian. Saling pengertian itu jangankan benar, salah pun dimaklumi. Maklum dia lagi tidak konsen, maklum dia lagi dalam keadaan kurang baik, jadi dimaklumi. Itu namanya husnul tafahum. Sebaliknya su'ud tafahum itu selalu salah pengertian. Jangankan benar, jangankan salah, benar pun disalah-salahkan. Karena apa? Karena memang sudah dari sananya su'ud tafahum. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat pun begitu. Kalau berangkatnya dari salah pengertian, su'ud tafahum, jangankan salah, benar pun juga disalah-salahkan. Di dalam rumah tangga menjadi sangat penting membangun sejak awal, yaitu kehidupan yang husnul tafahum. Di dalam rumah tangga tentu seringkali ada kadang-kadang yang menyebabkan terjadi ketegangan. Itu misal terjadi karena gigi saja dengan lidah yang diatur konstruksinya sudah sebegitu baik, kadang-kadang tergigit juga lidah itu. Kalau nanti misalnya ada yang salah satu merasa marah, itu dari setan. Setan itu api. Karena itu kata Nabi, fa'abridu bil ma, dinginkan dengan air. Jadi kalau ada salah satu yang lagi marah, ambil air wudhu, salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Jangan ngambil piring. Piring tidak salah, tidak apa, dibanting. Jangan ke pintu. Atau jangan masuk ke kamar, mengunci diri 1 minggu, suaminya kebingungan. Tapi fa'abridu bilma, dinginkan dengan air, berwudu, bermunajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya akan selesai.